Yani, lihat ini. Bayi sudah lahir. Kamu belum pernah menyusuinya. Siapa yang mau nyusuin, silakan aja. Minum susu formula juga bisa hidup, kok. Jauhkan dia dariku. Sejak aku lahir, Mama sudah nggak suka sama aku. Cuma karena aku anak yang terpaksa dia lahirin dari pria yang nggak dia cintai. Sejak aku inget, dia larang aku panggil dia Mama. Yang boleh panggil dia Mama, cuma anak teman masa kecilnya. Dinda sayang, coba tebak, Mama bawain apa buat kamu? Hadiah ulang tahun. Mama, kamu baik banget. Setiap tahun selalu beliin aku hadiah ulang tahun. Sayangnya, aku nggak bisa lihat. Nanti kalau kalian balik dari kota Kencana, semua hadiah ulang tahun itu buat kalian. Terima kasih, Mama. Siapa yang suruh kamu sentuh ini? Ini hadiah ulang tahun buat Dinda. Mama, hari ini juga ulang tahunku. Di luar, jangan panggil aku Mama. Kata Mama, Dinda nggak punya Mama. Jadi dia harus lebih sayang sama Dinda. Sementara aku nggak pantas dapat sedikit pun cintanya. Tapi hari ini, Cepet lari, sayang. Mama agak beda nih. Monster mau tangkap kita. Asalkan ada Mama, aku nggak takut. Aduh, sayangku. Ini pertama kalinya Mama peluk dan cium aku. Dan bilang akan lindungi aku. Kirana senang banget. Bagus banget, Mami satu, aku satu. Dinda, Tante tahu, kamu dari kecil nggak punya mama. Mulai sekarang, aku jadi mamamu. Aku akan berikan semua cintaku untukmu. Dia cuma lagi mabuk. Dia senang karena teman masa kecilnya bawa Dinda pulang dari kota Kencana. Dia tadi cuma sebentar sayang sama aku. Anak yang disayanginya tetap bukan aku. Tapi setidaknya, Mama ingat nyiapin hadiah masuk sekolah buat aku. Meski ini pertama kalinya. Dan satu-satunya. Mama, jepit rambut ini kan hadiah masuk sekolah buat Kirana, ya kan? Kamu Kirana, bukan Dinda. Tadi kamu panggil aku apa? Tante, Ini hadiah yang kubeli buat ulang tahun Dinda. Siapa yang ngajarin kamu kebiasaan buruk ini? ternyata Mama salah kira aku jadi dia, anak yang selalu dirindukannya. Dia nggak pernah berniat nyayangi aku. Siapa yang mau nyusuin, silakan saja. Jauhkan dia dariku. Siapa yang suruh kamu sentuh ini? Ini hadiah ulang tahun buat Dinda. Mama, Dinda, mulai sekarang, aku jadi mamamu. Aku akan berikan semua cintaku untukmu. Kirana. Iya. Papa, Mama pulang kerja nanti bisa langsung balik ya kan? Ngapain nanya begitu? Mama kan kemarin minum alkohol jadi bajunya dikotori. Aku mau mencucinya sampai bersih biar Mama senang. Oke. Papa temani kamu, ya. Coba Papa lihat.
Memang anak papa yang paling hebat. Nanti mama pulang lihat bajunya sudah bersih, pasti senang banget. Dinda, sini. Mama sudah pulang. Mama, ini untuk mama. Yani, ini. Ini petugas perbaikan asrama kita. Baskara, kok bawa anak perempuanmu ke sini? Pipa airnya sudah papa perbaiki. Bajumu sudah aku cuci sampai bersih. Aku ambilkan air hangat buat kamu dan tamu. Akulah tuan rumah kecil di sini. Kalian berdua cuma orang luar. Ini. Dinda, hari ini mainnya senang enggak? Senang. Mainannya suka nggak? Suka. Bajunya juga cantik banget. Aku nggak mau minum air putih. Aku mau minum soda. Dinda, jangan nakal. Udah malam, warung juga udah tutup. Mami, aku mau minum soda. Di kota Kencana, aku minum soda tiap hari. Oke. Dinda, kita mau minum soda. Ya, aku suruh Kirana beli sekarang juga. Nah, gitu dong. Udah malam banget. Kirana pergi sendirian gak aman. Mending aku aja yang pergi. Terima kasih, Papa. Kalau gitu, aku beresin meja dulu. Mama, sodaku mana? Aku haus banget. Nih, Hal kecil kayak gini aja nggak becus. Tunggu dia pulang, Mama bakal kasih dia pelajaran. oke. Tante, beli soda harus turun tangga dan jalan dulu. Sini, kita makan permen. Permen mil kita. Suka nggak, ya? Aku mau yang impor. Ini. Dinda, gimana sih cara bicara sama mamamu? Kamu juga mengotori gaun mama. Gak apa-apa, anak perempuan harus dimanjakan. Bajunya kotor, nanti Mama cuci lagi. Enggak. Kamu kok buka bungkus permen saja tidak bisa? Dikasih ke kamu cuma mubazir. Aku nggak mau makan permen susu. Aku mau yang impor. Oke. Besok Mama ajak kamu ke Toserba Sentosa. Kita beli permen impor. Oke. Papa, aku antar ke Dinda ya. Kirana, kamu yakin bisa? Gak apa-apa, Papa. Dinda dan Om Surya kan tamu. Aku harus layani mereka dengan baik. Kirana, Papa, maafkan aku. Aku tidak sengaja numpain dan ngerusak soda yang Papa beli. tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terluka. Papa bisa beli lagi minuman bersoda itu. Gantiin minuman sodaku. Satu botol minuman soda aja nggak bisa pegang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Warungnya belum tutup sekarang. Aku bisa pergi beli lagi. Dinda, jangan rewel. Kita minum air putih saja. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah bisa minum soda. Sudah. Dinda jangan nangis, ya. Nanti Mama jadi khawatir. Baskara, apa kamu sengaja cari masalah? Kamu kan tahu, dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik, masih juga menyuruhnya membawa minuman soda. Aku jengkel melihatnya. Cepat bawa dia pergi dariku. Kamu masih bengong apa lagi? Pergi beli lagi. Aku tidak mau minum soda lagi. Kalau begitu, besok Mama ajak kamu ke Toserba Sentosa. Camilan impor boleh kamu pilih sesukamu. Oke? Oke. Mama tidak pernah mengajakku membeli camilan.
Kalau begitu, aku izinkan Mami Yani mengajakmu pergi bersama. Kamu lihat saja dengan mata kepalamu bagaimana Mami Yani hanya mencintaiku. Dinda memang anak baik. Pergilah. Kalau kamu tidak senang, pulang saja. Papa akan selalu menunggumu di rumah. Toserba Sentosa. Jangan lari-lari. Aku mau coklat dan permen itu. Dinda mau makan apa? Mama belikan semua untukmu. Susu formula ini juga mau. Dinda sedang dalam masa pertumbuhan. Perlu tambah nutrisi. Kalau aku jadi gemuk gimana? Jadi gemuk tetap anak mama yang paling cantik. Sayang. Mau makan? Kalau begitu, minta mama kamu belikan. Mama susah cari uang. Aku tidak boleh menyusahkannya. Kamu mau apa? Papa bilang, asal aku buat Mami Yani membencimu, dia akan selamanya milikku. Maling! Tangkap maling! Aku bukan maling. Kamu yang menjebakku. Ada apa ini? Mami Yani. Dia tadi memasukkan camilan kecil ini ke dalam sakunya. Tante, benar bukan aku yang mengambilnya. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mempermalukan mamiku? Tante, beneran bukan aku yang ambil. Dia yang taruh di kantongku. Kenapa dia nggak nyalahin orang lain? Kok malah nyalahin kamu? Kemarin kan Dinda yang usul ajak kamu. Kamu nggak cuma nggak tahu berterima kasih, malah menjebak dia di depan umum begitu. Kamu jahat banget sih. Sudahlah, Yani, anak kecil. Mungkin dia hanya bingung sesaat. Kecil-kecil berani nyuri jarum, gede-gede nanti berani nyuri emas. Kembalikan permennya ke kasir, lalu minta maaf ke Dinda. Tante, beneran bukan aku yang ambil. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Kamu dari tadi melototin permen ini. Udah dari tadi pengen nyuri, ya? Aku nggak mau ngulang-ulang perkataan yang sama. Cepetan minta maaf ke Dinda. Permen itu dia yang taruh di kantongku. Ngapain aku minta maaf ke dia? Mami juga nggak mau anak maling kayak kamu. Sudah, Yani. Anak kecil, kan belum pernah lihat barang bagus. Wajar aja. Segitu kecil udah nyuri. Pasti mamanya nggak ngajarin yang benar. Iya, gimana nanti kalau udah gede? Hari udah mau gelap, Miss. Masih nggak mau ngaku? Iya, kapan kamu sadar salah, baru boleh pulang. Tante, aku bukan maling. Tante, jangan tinggalkan Kirana. Tunggu Kirana dong. Mama, Kirana kesakitan. Jangan tinggalkan Kirana, Mama. Tunggu Kirana. Mama. Terima kasih sudah belikan aku camilan. Punya mama seperti kamu, aku anak paling bahagia di dunia. Dinda manis. Mama jangan pergi, tunggu Kirana. Nanti kita kesini lagi. Ayo pergi, Dinda. Mama. Mama jangan tinggalkan Kirana. Tolong selamatkan aku. Di sini gelap sekali. Bagaimana bisa orang tua meninggalkan anak yang begitu pintar di sini begitu saja? Ya ampun. Kirana. Papa, Kirana. Bapak ini benar-benar, bagaimana bisa meninggalkan anak di luar? Untung aku melihatnya, bagaimana kalau sampai hilang? Om, jangan salahkan Papa, ini salahku membuat Papa khawatir. Papa yang harus minta maaf. Papa tidak bisa melindungimu. Papa jangan menangis. Kirana kan anak yang berani. Ayah bawa kamu pulang. Papa, kata Papa, Mama masih mau foto keluarga bareng kita enggak? Baik, Nanti ayah tanya mama. Terima kasih, Papa. Anakku yang malang. Semoga kali ini dia tidak mengecewakanmu. Mami jadi harimau besar. Nah, harimau besar mau menangkap kamu nih.
sebentar lagi aku pulang. Perlu sampai mengejar ke sini untuk mendesak. Kamu pulang atau tidak penting? Aku mewakili Kirana untuk bertanya besok lusa sekolah mau foto keluarga. Kamu ikut? Mami Gao, Anakku yang bodoh. Dia saja tidak mau orang lain tahu kamu adalah mamanya. Masa ia mau menemani kamu foto keluarga? Foto keluarga ini sangat penting baginya. Anggap saja memberinya kenang-kenangan. Baiklah, Hore, hore, akhirnya Mama setuju foto keluarga bareng kita. Bagus sekali, bagus sekali. Mama akhirnya setuju untuk foto keluarga bareng kita. Baik, lihat, senangnya kamu. Aku mau pakai kemeja putih baru itu, sama pakai rok. Aku mau semua teman sekelas lihat. Aku juga punya foto keluarga yang difoto Mama. Aku juga mau tempel fotonya di buku tugas. Baik, kalau gitu, sekarang istirahat yang cukup, besok kita pergi foto keluarga. Oke, kalian besok sore harus ke lapangan ya. Mamaku mau nemenin aku foto keluarga. Aku bukan anak liar yang nggak punya mama. Mamaku itu yang paling cantik sedunia. Lebih cantik dari bidadari. beneran? kamu nggak bohong, kan? Nggak sombong, kan? Yani, kamu memang jago banget. Dinda punya mama seperti kamu sungguh sangat beruntung. Dinda. Mami, besok di sekolahku ada foto keluarga. Bisa temani aku pergi? Kirana juga besok difoto. Aku sudah janji sama dia. Kalau Mami nggak temani aku juga nggak apa-apa. Cuma nanti teman sekelasku bilang aku anak yang nggak ada yang mau. Yani, Dinda dari kecil sudah pengen punya foto keluarga. Putri kecil kita mana mungkin gak ada yang mau. Ya sudah, Mami temani kamu pergi. Kirana, Mami temani Dinda foto dulu, baru temani kamu foto. Kamu bisa pahami Tante, kan? Ini Kirana, lukisan ini keluarga kami bertiga. Namanya Papa dan Mamaku. Para siswa berikut. Dan orang tua, silakan ke lapangan untuk foto keluarga. Liu Xiaoli, silakan. Kata Bu Guru boleh bawa hadiah kecil. Aku mau kasih lukisan ini ke Mama. Tunggu, masih ada lagi. Wang Ming dan orang tua, silakan foto keluarga. Zhang Xiaoxi dan orang tua, silakan foto keluarga. Papa, menurut Papa Mama bakal suka hadiah-hadiah ini nggak? Tentu saja. Ini kan kamu yang siapin dengan hati-hati, sayang. Kirana dan orang tua Kirana, Silahkan ke lapangan untuk difoto. Kok Mama belum datang juga? Yani, kalau kamu nggak mau foto keluarga, ya jangan janji. Ngapain sakiti hati anak? Ini difoto bersama Papa dan Mama. Foto keluarga pertama. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Kirana, Aku nggak tungguin mamamu lagi. Aku mau lihat mamanya Dinda. Iya, mamanya Dinda cantik banget. Senyumnya lembut sekali. dia juga bawa permen impor yang banyak banget. Kirana, Guru bilang, keluargamu disuruh cepat-cepat ke lapangan. Cuma kalian yang belum. Ayo lihat mamanya Dinda. Nggak apa-apa. Papa temani kamu foto. Selama Papa ada itu sudah foto keluarga. Keluarga Dinda dipersilakan keluar untuk foto. Keluarga Kirana bersiap-siap. Ayo pergi. Papa, Mama pasti nggak akan datang ya. Mungkin Mama ada urusan mendadak. Kita pergi dulu saja. Dinda.
Mama. Katanya mau temani Kirana foto? Cium mama dong. Papanya juga mau. Papa, aku nggak mau dia jadi mamaku lagi. Bawa aku pergi dari sini. Baik, Ini hadiah ulang tahun untuk Dinda. Siapa yang ngajarin kebiasaan buruk ini? Kok bungkus permennya aja nggak bisa dibuka? Dikasih ke kamu cuma mubazir. Mama, jangan pergi. tunggu Kirana. Mama. Jangan tinggalkan Kirana. Aduh, lupa temani Kirana foto keluarga. Jangan-jangan dia masih nungguin aku di sekolah. Kirana. Ayo pergi. Kirana, ayo kita pergi. Kirana. Yani, cepat lihat Dinda. Pulang sekolah bilang perutnya sakit. Mama, aku nggak enak badan. Bisa temani aku malam ini? Baik, Mami akan temani kamu terus malam ini. Ayo pergi. Ayo. Minum selagi hangat, biar perutnya enakan. Mami Yani, aku sudah sembuh. Kamu nggak pergi kan? Masa sih? Mami kan sudah bilang, hari ini akan temani kamu terus. Ayo. Sudah pulang sekolah, waktunya pulang ke rumah. Kalau kepala sekolah sudah tanda tangani surat pindah sekolah, kita benar-benar akan pergi ya. Iya. Papa sudah menemukan sekolah baru di luar kota. Kita, ayah dan anak, bisa memulai hidup baru. Baik. Dinda, kemarin malam makannya kurang. Hari ini harus makan yang enak-enak. Kirana, kok masih di sekolah? Aku kira kamu malu, jadi nggak berani ke sekolah. Kok masih betah di sekolah sih? Aku kira kamu malu, nggak berani datang ke sekolah. Lihat nih, ini foto keluarga aku sama mama. Lihat. Kok hari ini kamu nggak marah? Ada apa sih? Bukannya dia yang paling peduli sama mami? Kok nggak ada reaksi sama sekali? Maaf ya. Yani kemarin sudah nemenin aku sama Dinda foto keluarga. Terus sekarang nemenin Kirana lagi. Kalau tersiar kabar kan nggak enak didengar. Foto keluarga anak saya. Nggak perlu orang lain ikut campur. Habis minum kita pergi ya. Tunggu dulu. Lihat, foto keluarga aku sama papa sama mama, cantik nggak? Kembalikan foto keluargaku. Kamu kenapa kamu berani merobek foto kesayangan Dinda? Kirana cepat minta maaf sama Dinda. Kamu ingat nggak, aku ini anakmu. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Kamu buta ya? Ini anak yang kamu didik? Aku malah merasa lega.
Kirana akhirnya, dia belajar membela diri. Kalian berdua sudah gila. Mami, aku cuma mau berbagi kebahagiaan sama Kirana. Tapi dia malah merobek foto yang paling berharga buatku. Dinda sayang, besok mama temani kamu foto lagi, ya? Oke. Kirana cepat minta maaf sama Dinda. Ini sudah berapa kali kau suruh aku minta maaf sama dia? Apa katamu? Setiap kali dia nakalin aku, kamu nggak pernah lihat. Setiap kali aku yang harus mengalah. Memangnya kenapa? Kamu berani melawan? Kamu dendam, ya? Apa yang diajarkan ayahmu padamu? Kamu merenung di sini. Kalau sudah sadar salah, baru boleh pulang. Aku dan papaku bukannya cuma anak buru kalian. Aku nggak akan pernah pulang lagi. Rumah ini biar untuk kalian bertiga saja. Coba ulangi lagi. Anak kecil ini bukan yang paling takut aku marah. Hari ini kenapa sih? Aku akan nurut sama kamu. Aku hanya anggap kamu tante. Aku tidak akan panggil kamu mama lagi. Ini kamu dan papamu yang buat akal-akalan baru, ya? Mau cari perhatianku lagi? Papaku hanya ajari aku cara melindungi diri. Hanya kamu, Tante Gao, yang pikir aku sejahat itu. Mulutmu masih sekeras ini. Hari ini aku kasih lihat apa artinya menghormati orang yang lebih tua. Baskara, ini anak yang kamu didik? Anak yang aku didik, jangan ikut campur. Kamu berani melawan? Berani melawan. Papa, ayo kita pergi. Kirana. Baskara, kembali sini. Kamu baik-baik saja? Mami Yani, Kirana berani membantah seperti itu. Bahkan mendorongmu, akulah anak manismu yang paling penurut. Iya kan? Kirana pergi begitu saja bersama ayahnya. Bukankah seharusnya dia menangis dan memintaku mempercayainya? Mami Yani, Kirana merobek foto keluarga kami. Nanti kita bisa ke studio foto lagi untuk mengambil foto baru. Aku ingin mengabadikan momen terindah kita. Baiklah. Wah, banyak sekali propertinya. Bu Zhao, kameranya ada sedikit masalah. Aku akan menyetelnya dulu. Baik, Tunggu sebentar. Kepala pabrik Zhao. Kepala Gao, kebetulan sekali. Kalian juga bawa anak untuk foto? Iya. Ini suami dan anakmu? Kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah berkeluarga. Kepala pabrik Zhao, izinkan saya memperkenalkan. Ini suamiku, Surya, dan rekan perempuan ini adalah kepala pabrik kami. Sudah lama mendengar nama kepala pabrik Zhao. Yani sering menyebut Anda. Akhirnya bisa bertemu juga. Kebetulan sekali. bunga ini untukku, ya. Ini aku yang pilih duluan. Memangnya kenapa kalau kamu duluan? Memangnya kenapa? Kan aku yang datang duluan. Foto juga aku yang duluan. Nggak ada memangnya kenapa. Kalau aku suka, harus jadi milikku. Kamu nggak masuk akal banget. Aku mau bilang ke mama. Papa bilang, kalau suka sesuatu, harus dapetin dengan cara apapun. Maling. Cepat tangkap maling, ada maling. Lepasin aku. Huan, ada apa? Mama! Aku nggak nyuri. Kamu nyuri, jelas-jelas nyuri. Aku nggak, dia tuh. Dia yang sembunyi-sembunyi masukin ke tanganku. Kamu cuma nggak mau aku yang foto duluan, terus nyuri roll film buat fitnahin aku. Mama! Aku beneran nggak nyuri. Adegan ini kok kayak pernah lihat ya? Mungkinkah? Adegan ini kok terasa familiar ya? Masa sih? Tante, aku nggak ambil. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Kamu dari tadi melototin permen ini. Dari tadi pengen nyuri, ya? Dinda, bilang sama mama, sebenarnya ada apa sih? Aku cuma mau nangkep maling.
Mama aja nggak percaya sama aku. Masa mama nggak percaya sama kamu? Pak Manajer Zhao, Dinda ini, dari kecil sudah punya rasa keadilan yang kuat. Mungkin ini cuma salah paham. Maksudmu, anakku benar-benar mencuri? Enggak, bukan itu maksudku. Tolong jangan salah paham. Anak-anak cuma lagi main-main, nggak ada yang serius. Kalau sampai tersebar, nggak baik buat anak-anak. Mending, lupakan saja. Gimana sih? Aku malah harus berterima kasih sama kamu karena sudah membebaskan anakku. Waktu aku lagi atur kamera tadi, kayaknya tanpa sengaja motret sesuatu. Cepat cuci fotonya. Coba jelaskan. Kalau bukan karena foto-foto ini, hari ini anakku sudah pasti dituduh maling. Ayo pergi. Kita sudah sangat menyinggung Direktur Zhao. Aku rencananya akhir tahun ini naik jabatan dari kepala bengkel menjadi wakil direktur pabrik. Direktur Zhao, aku minta maaf atas nama Dinda kepada putri Anda. Aku juga sudah lama bekerja di pabrik ini. Jangan sampai gara-gara cuma cekcok anak-anak, menurunkan penilaian Anda terhadapku. Anakmu gagal mencuri, lalu malah menuduh orang lain. Masih kecil sudah licik begini. Orang tuanya malah melindungi dan membiarkan. Aku memang harus menilai ulang apakah kamu layak jadi wakil direktur. Direktur, aku benar-benar tahu salah. Aku pasti akan menghukum anakku dengan tegas. Begini, aku akan minta buruh wanita di pabrik memperbaiki lini produksi, lembur untuk menebus kesalahan. Kesalahanmu malah dibayar orang lain. Aku sendiri yang akan kerjakan. Pekerjaan 4 bulan, aku bisa selesaikan dalam 1 bulan. Kepala Gao, kemampuanmu aku percaya. Tapi kalau wanita ingin maju jauh, harus punya pendamping yang bisa sejalan. Bukan yang malah jadi beban. Direktur Zhao, Direktur Zhao. Direktur Zhao. Wanita memang tidak seharusnya berebut posisi tinggi, cuma bertengkar sedikit soal anak, langsung diungkit-ungkit lagi, dijadikan alat. Menurutku, Manajer Zhao memang sengaja ingin menyusahkanmu. Baskara tidak pernah merendahkan wanita, juga tidak pernah mengeluh. Kalau ada masalah, introspeksi diri dulu baru berusaha memperbaikinya. Hari ini, kalau Kirana dan dia yang ada di sini, mereka pasti akan memberikan bunga itu kepada Huan-Huan. Kirana selalu anak yang paham. Tidak pernah merebut, tidak pernah rewel. Kalau begitu, hari itu, Maling. Aku bukan maling, kamu yang menjebak aku. hari itu, Kirana benar-benar difitnah. Tante, aku cuma mau bercanda dengannya. Siapa sangka dia begitu pelit? Bisa tidak kamu jangan salahkan aku? Dinda, jelaskan padaku, hari itu di Toserba Sentosa, apakah kamu yang memfitnah Kirana? Yang polos itu, Dia yang mencuri barangnya aku. Aku cuma takut kamu malu. Makanya aku yang bilang. Yani, kenapa kamu nakuti dia? Dinda ku besarkan sendiri. Dia itu polos dan baik hati, kamu nggak tahu. Pasti anak yang nggak punya mama itu. Ngecuri di depan Dinda ngaruhin dia jadi jelek. Mami, aku cuma mau lihat aja, alat peraga itu doang. Masa kamu juga nggak percaya sama aku? Yani, Dinda dari kecil nggak punya mama, nggak bisa ngungkapin perasaan. Kamu sabar ajarin dia aja. Jangan gampang-gampang bawa ke masalah besar. Mami Gao, bukannya kamu paling sayang Dinda. Lagi pula Pak Zhao juga udah maafin kita. Kirana pasti nggak bakal ngelakuin hal kayak gini. Iya, kalau aja Dinda tahu dari dulu dia anak, siapa Dinda pasti juga nggak bakal berebut sama dia, barang-barang kecil itu. Barang kecil. Kamu tahu nggak, barang-barang kecil ini bikin masalah sebesar apa buat aku. Awalnya posisi wakil direktur buat aku, cuma butuh satu kata dari Pak Zhao aja. Sekarang semuanya berantakan. Mami tolong jangan marah sama aku lagi. Yani Dinda sudah sedihnya sampai begini. Kamu hiburlah dia. Aku sudah tidak punya tenaga untuk menghiburnya lagi. Aku terlalu lelah hari ini. Kalian berdua pulang saja. Tapi kamu janji sama aku hari ini untuk foto keluarga di studio foto. Kita sudah datang semua.
Nanti saja kalau ada kesempatan, aku terlalu lelah hari ini. Mami, teman-teman sekolah yang lain punya foto keluarga. Hanya aku yang tidak punya. Aku bahkan sudah memikirkan posenya. Sudah, Dinda. Bisakah kamu lebih mengerti? Pergi dulu sama ayahmu. Mami, kamu berubah. Kamu belum pernah seperti ini memarahi Dinda. Kalau begitu, berubah saja. Jangan panggil aku Mami lagi mulai sekarang. Sepertinya aku tidak pernah menemani mereka berdua, ayah dan anak perempuannya. Tidak pernah sama sekali. Halo, tolong carikan Baskara. Apa? Dia sudah mengundurkan diri 5 hari yang lalu. Kok bisa begitu? Apakah dia bilang sesuatu padamu? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Dia bawa semua barangnya. Hanya menyisakan satu gambar. Katanya gambar anaknya. Sepertinya mamaku tidak menyukaiku, tapi tidak apa-apa. Aku paling suka mama. Semoga suatu hari mama mau bacakan. Aku cerita sebelum tidur. Temani aku tidur. Kirana selalu ikut papanya, aku kira mamanya sudah. Mama minum susu biar sakit kepalanya reda. Kamu nyebelin banget sih, tiap hari mama-mama aja. Bisa nggak kamu cari papamu? Papa tiap hari harus ke pabrik perbaiki mesin mama. Bisa nggak bawa aku sehari? Aku juga kerja. Kalau orang di pabrik tahu, aku punya anak perempuan. Gimana dong? Pergi sana. Jangan ganggu aku kerja. Baskara tidak bilang kenapa mengundurkan diri. Itu aku tidak tahu. Kalau begitu besok mama ajak kamu ke Toserba Sentosa makanan ringan impor. Kamu boleh pilih sesukamu. Oke? Baik. Mama, Belum pernah ajak aku beli makanan ringan. Halo. Kalau aku bawa ini jemput Kirana pulang sekolah. Dia pasti senang sekali. Tolong bantu aku bungkus ini dan ini juga. Baik. Mama. Ayo pergi, ayo. Bully. Ini kan Mama Dinda? Kalian bertiga. Bukannya pergi foto keluarga ulang? Aku sebenarnya Mama Kirana. Tapi yang foto keluarga di lapangan dengan Dinda, bukannya kamu juga? Iya, sepertinya kamu juga yang bilang Kirana nggak punya mama, jadi nggak bisa foto keluarga. Mana ada orang yang cuek sama anaknya sendiri, tapi malah ngotot mau jadi mama orang lain. Dulu kan aku sudah bilang, nilai Kirana bagus banget, kenapa mau pindah sekolah?
Pindah sekolah? Ayahnya yang bilang waktu urus administrasi di sekolah. Jangan-jangan kamu nggak tahu. Bu Guru, jangan-jangan salah. Aku kan mama kesayangan Kirana. Dia tiap hari bawakan aku susu hangat. Kalau ada kesempatan, dia pasti nempel terus sama aku. Masa iya dia pergi seenaknya? Waktu itu aku nggak foto keluarga sama dia. Dia jadi ngambek kayak anak kecil. Makanya aku mau membujuknya. Bu Kirana, nilai Kirana kan sangat bagus. Seharusnya dari dulu pindah ke SD unggulan Jincheng. Kenapa kamu selalu mau menahannya di desa kecil biasa ini? Tapi mereka berdua, ayah dan anak itu, nggak pernah keluar dari kota kecil ini. Masa ia mau ke Jincheng? Pasti sengaja biar aku perhatian. Pasti begitu. Kirana, Mama. Minum susu. Minum susu. jangan tinggalkan aku. Kirana. Kirana, jangan sembunyi. Mama menemukanmu. Pasti Kirana yang pulang. Kirana paling manja sama aku. Kirana pasti tidak akan meninggalkan aku. Ini rumah Bapak Gao, kan? Putri Anda sekarang di rumah sakit. Suami Anda bilang, keadaannya sangat darurat, mohon segera ikut saya. Kirana. Kirana. Mami Yani. Apa? Kalian yang datang? Yani, tadi perut Dinda sakit sekali, hampir pingsan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Terpaksa minta orang lain untuk mencarimu. Syukurlah kamu datang. Tadi benar-benar berbahaya. Surya, jangan cari aku lagi. Mami Yani. Kamu juga mau meninggalkan aku dan papa? Hanya Kirana anak kandungku. Jangan panggil aku mama lagi. Yani, apa kami melakukan kesalahan? Jangan ganggu aku lagi. Aku juga punya anak sendiri. Tapi, aku ini anakmu. Jangan cari lagi orang-orang menyebalkan itu. Kita bertiga kan bahagia. Yani, ayo kita hidup bersama. Dengarkan baik-baik. Kirana dan Baskara, hanya mereka suami dan anakku. Dengar baik-baik. Kirana dan Baskara hanya mereka anak dan suamiku. Yani, Aku baik padamu dan Dinda hanya karena Dinda sejak kecil sudah kehilangan mamanya. Aku kasihan. Cuma kasihan saja. Aku sudah melakukan segalanya untuk kalian. Aku bahkan mengusahakan lowongan kerja pabrik untukmu, rumah ini pun pakai kuota Baskara. Kalian masih mau apa lagi? Mami Yani, apa kamu masih marah soal kejadian di studio foto itu? Dia yang mulai duluan. Kamu yang berebut, menuduh, sekarang malah pura-pura jadi korban? Perutku sakit sekali. Aku mau minum air hangat, Mama. Kalau mau diobati, cari dokter saja biar dikasih obat. Mami Yani, jangan pergi. Berkat kalian, sekarang aku harus ke pabrik lembur untuk mengejar target. Mami Yani. Papa, apa dia benar-benar tidak peduli pada kita? orang yang tega meninggalkan anak kandungnya sendiri demi cinta, mana mungkin bisa berpikir jernih? Ayah dan anaknya sudah pergi. Wajar kalau dia sementara tidak terima. Tapi, bagi kita berdua, ini justru kesempatan yang lebih baik. Iya juga. Mami Yani sangat menyayangiku. Asalkan aku minta maaf dengan tulus, pasti dia akan memaafkanku.
Mama, aku mirip pilot enggak? Mirip banget. Nanti kalau aku udah gede, aku juga mau jadi wanita kuat kayak Mama. Bagus, apapun yang Huan-Huan mau, pasti bisa tercapai. Ibu manajer Zhao, Kalian datang kenapa? aku sengaja bawa Dinda hari ini untuk minta maaf. Ibu manajer Zhao, kami datang hari ini khusus untuk urusan studio foto itu, mau minta maaf sama ibu. Anak-anak kan belum ngerti. Kita sebagai orang dewasa nggak usah terlalu dipermasalahin. Aku nggak akan marah sama anak kecil. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Sekarang urusannya juga udah selesai. Bisa nggak berhenti maksain Yani? Sekarang semua energinya terfokus di jalur produksi. Setiap hari dia tegang banget, pulang rumah, langsung marahin anak. Kepala Gao ternyata dapat suami yang perhatian banget ya. Direktur Gao, ada surat untukmu. Mami Yani. Mami Yani. Siapa yang mengizinkan kalian datang ke pabrik? Dinda terus merasa bersalah karena telah menyinggung Direktur Zhao. Dia bersikeras datang untuk minta maaf padamu. Mami Yani. Aku terlalu egois. Hampir saja kamu gagal jadi wakil direktur, dan kamu jadi dapat banyak kerjaan tambahan. Aku dan Papa juga sudah memberi susu impor ke Direktur Zhao, supaya dia tidak menyusahkanmu lagi. Kamu terlalu capek dan lelah. Direktur Zhao juga tersentuh oleh ketulusan kami. Dia setuju. Kamu minta Direktur Zhao jangan menyusahkanku lagi? Song Yuanshu, kamu nggak punya otak, ya? Direktur Gao, Sekretaris Liu. Ada instruksi dari Direktur Zhao? Direktur Zhao melihat Anda begitu memikirkan keluarga. Beliau mengizinkan khusus Anda untuk istirahat. Tidak perlu kembali ke pabrik. Sekarang pekerjaan tetapku juga hilang. Kalian senang? Mami Yani, jangan marah dong. Iya. Niat kami baik, tapi hasilnya malah buruk. Kamu. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau bertemu kalian selamanya. Yani. Cepat pergi. Kirana kamu mau naik mobil bumper, atau komedi putar, atau perosotan anak-anak? Aku lihat komedi putar itu pengen main. Perosotan juga pengen. Kalau gitu hari ini kita main semuanya. Semua yang kamu pengen coba, kita mainkan. Tapi itu butuh banyak karcis, jangan-jangan terlalu mahal. Kirana, kan kamu anak yang baik. Tenang, Tante sudah menabung dari dulu. Hari ini senang-senang saja. Mau main apa, kita main. Si. Cari papa kamu dulu. Tante beliin minuman soda kesukaanmu. Kita sambil minum sambil main. Seru nggak? Kirana. Kamu mau apa? Kenapa kamu pindahkan Kirana tanpa izin? Apa kamu pernah berpikir, aku ini mamanya? Sekarang kamu masih berani sebut kata mama? Sekarang kamu bilang begitu, dengan status apa lagi? Baskara, hal-hal yang sudah lewat, aku bisa maafkan. Urusan pindahkan Kirana ke sekolah lain juga tak akan kuhiraukan. Ayo, pergi. Pulang, pulang. Siapa yang tahu aku suamimu? Siapa yang tahu Kirana adalah putrimu? Kita masih punya rumah? Kamu bilang kamu mamaku, tapi kamu tak tahu makanan kesukaanku. Kamu tak tahu aku alergi apa. Kamu hanya ingat kalau ulang tahunmu sama dengan Dinda. Yani, kamu tak berhak memintanya memaafkanmu. Pergilah. Ini skema baru kalian?
ingin membuatku menyesal, aku sudah datang sendiri mencari kalian. Sebenarnya kalian mau apa lagi? Sudahlah, Kirana. Ikut mama pulang. Aku tidak mau ikut kamu. Kamu ikut mama pulang. Yani, kita sudah lama bercerai. Kamu bilang apa? Apa katamu? Kita sudah bercerai sejak lama. Bukannya dari dulu kamu ingin aku dan Kirana menghilang dari duniamu? Aku akan mengabulkannya. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk jadi keluarga bahagia bertiga. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ya, Surya adalah cinta pertamaku. Dia seorang pria dewasa, membesarkan seorang anak perempuan sendirian, kasihan. Aku juga bermaksud baik. Bisakah kamu jangan terlalu menghitung? Sekarang kamu bilang begitu? Masih ada gunanya? Kirana, ayo kita pergi. Pingseng, tunggu. Kirana masih kecil. Wajar kalau dia emosional, tapi kamu ikut-ikutan dia bertingkah. Kamu sendiri yang menderita, sudah cukup. Kamu masih mau membawa anakmu ikut menderita bersamamu? Apakah dia pernah punya mama? Kamu berkali-kali menjadi mama untuk anak orang lain, pernahkah kamu memikirkan Kirana? Dengan satu kalimatmu, kamu ingin menghapus semua kesedihan yang dia alami selama ini. Aku tidak punya mama seperti kamu. Lin Yue. Sudah berapa banyak yang aku korbankan untuk keluarga ini, yang aku dapat adalah kamu yang membantah aku. Jangan takut, Kirana, mama di sini. Jangan takut, Kirana. Mama akan melindungimu. Mama belikan minuman soda kesukaanmu. Terima kasih, Mama. Kirana, akulah mamamu yang sebenarnya. Tapi kamu tidak pernah mengizinkanku memanggilmu Mama. Mama. Jangan panggil aku mama. Sudah berapa kali aku bilang, jangan sembarangan memanggil. Baskara, ayo kita pergi. Siapa sebenarnya wanita ini? Urusanmu apa? Kirana, ayo kita pergi. Berdasarkan apa kamu bersama mereka? Kalau begitu, siapa kamu? Aku adalah istri sah Baskara. Ibu kandung Kirana. Jadi kamu adalah ibu kandung yang terus-menerus menolak anaknya sendiri. Menyebutmu mama saja tidak mau. Sekarang malah datang merebut gelar mama. Pantaskah kamu? Kamu pantas? Kamu pelakor yang merusak rumah tangga orang. Kamu pantas? Baskara, bawa Kirana keluar dulu, tunggu aku di luar. Aku kasih tahu. Dia punya keluarga, punya anak. Siapa yang melarangnya memanggil mama? Siapa yang terus-menerus menolaknya? Sekarang kamu masih punya hak apa lagi? Bukannya aku sudah menyesal. Menyesal? Kamu lebih rela anak orang lain memanggilmu mama, daripada mau memeluk Kirana sekali saja. Kamu tidak mau mendengar satu kata pun yang jujur, malah percaya pada hasutan orang lain. Apa kamu pantas jadi mama Kirana? Tante, bukan aku yang ambil. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu terus-terusan melototin permen ini, dari tadi pengen nyuri, ya? Aku tidak mau mengulangi perkataan yang sama untuk kedua kalinya. Cepat minta maaf pada Dinda. Sekarang kamu bilang kamu seorang ibu. Aku tanya kamu, ada ibu kandung mana yang tega membiarkan anak kandungnya sendiri-sendirian di luar di tengah malam? Kamu tahu nggak? Waktu itu Kirana hampir saja hilang. Sekarang kamu bilang kamu seorang ibu? Aku tanya kamu.
ada ibu kandung mana Yang mau anak kandungnya sendiri. sendirian di luar tengah malam? Kamu tahu nggak waktu itu Kirana hampir saja hilang. Mama. Jangan tinggalkan Kirana. Tolong selamatkan aku. Mama. Kirana tidak pernah menyalahkanmu. Dia cuma ingin punya foto keluarga bersamamu. Meski kamu cuma berdiri di sampingnya, dia sudah puas. Lalu kamu? Sudahkah kamu lakukan? Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Seumur hidupmu kamu takkan bisa menebusnya. Kalau kamu masih punya hati nurani, jangan pernah muncul lagi di depan Kirana. Kirana. Kirana, aku salah. Direktur Gao, ada surat untuk Bapak. Sudah saya tanda tangani. Kapan saja bisa pergi, saya berhak membatalkan perjanjian pernikahan ini. Juga berhak keluar sepenuhnya dari dunia kalian berdua, ayah dan anak. Mama. Lihat, ini lukisan keluarga yang aku gambar. Ini kita bertiga, satu keluarga. Ini Mama. Mama yang salah padamu. Oh. Hari ini hari ibu. Aku menjahitnya sendiri untuk Mama. Mama sudah bekerja keras. Papa, aku sudah sembunyikan. Saat dia ingat aku, pasti akan ketemu. Tahun baru ini Mama masih tidak mengizinkanku memanggilnya Mama. Papa lihat, ini gambar keluarga bertiga yang aku gambar. Aku gunting jadi bentuk hiasan jendela kertas. Saat dia pulang, tempel di pintu. Kalau gitu aku tulis diam-diam di sini. Mama, selamat tahun baru. Mama, hari ini ulang tahunmu. Mama, selamat ulang tahun. Hari ini kamu bilang lagi tidak pulang makan. Kalau gitu aku tulis surat. Baca nanti saat kamu pulang. Kirana. Mama yang salah. Maafin Mama, ya. Aku menjahitnya sendiri untuk Mama. Mama sudah bekerja keras. Aku tidak layak jadi mamamu.
Kepala Gao, Ada masalah. kepala pabrik menyuruhmu kembali. Kepala pabrik menyuruhku kembali bekerja. Proyek produksi yang kita kirim ke provinsi, izinnya tidak disetujui. Malahan, pabrik kawat baja sebelah sudah lebih dulu merebut kuotanya. Apa? Lalu rencana perluasan produksi itu bukannya sudah dilaporkan sejak lama? Tapi rencana cadangan produksi kita, izin peralatannya, bahkan sampai proposal pengajuannya, format dan kata-katanya sama persis. Pihak mereka pasti sudah melihat draft kita. Siapa yang pernah menyentuh dokumen itu? Semua itu adalah salinan rahasia yang kutulis sendiri. Selain Anda, hanya Bapak Song di samping Anda yang pernah membantu menyalinnya. Yani, kamu sudah menulis sampai larut malam. Beristirahatlah sebentar, biarkan aku yang bantu menulis bahan-bahan ini. Izin ini menyangkut transformasi seluruh pabrik. Aku harus memperjuangkannya. Kamu berjuang, tapi aku yang sakit hati. Ayo, istirahat. Sebentar. Allah. Aku akan putarkan lagu lama untukmu di ruang tamu. Mungkinkah benar-benar dia? Kepala Gao, Anda biasanya sangat cerdik dan cakap. Bagaimana bisa dipermainkan oleh Song itu? Kepala pabrik sudah menyelidiki. Song itu punya kebiasaan KDRT, bahkan memaksa istrinya bunuh diri. Dia juga punya utang judi yang besar. Dia kesini untuk menghindari utang, baru datang ke tempat kecil kita ini. Kamu sangat dirugikan olehnya. Biar aku yang urus ini. Kamu yang lapor. Yani, kan kamu lagi nggak ada kerjaan? Aku sama Dinda. Mikirnya kamu pasti lagi bad mood, jadi nggak mau makan. Makanya kami datang masakin kamu. Mama, hari ini aku masak bareng Papa. Aku juga beliin acar yang paling kamu suka. Masuklah. Tumis jamur dengan telur yang dulu, kan kesukaan kamu? Hari ini, ditambah 2 sendok minyak babi. Dijamin enak banget. Mami Yani, kamu udah berapa hari nggak peduli sama kami? Aku sama Papa kangen banget sama kamu. Kan udah kubilang. Dia memang suka cara seperti ini. Masakin dia lebih manjur daripada cara lain. Tapi, Papa, dokumen yang kamu salin itu, gimana kalau ketahuan sama dia? Aku nyalinnya rapi banget. Walaupun dia nemuin sesuatu, terus nyalahin aku, berarti dia terlalu picik. Lagi pula, kita bukan satu-satunya yang pernah pegang dokumen itu. Di pabrik, banyak yang nyalin, masa dia mikirin aku? Kamu harus jaga rahasia ini ya. Oke. Kamu harus ingat baik-baik. Jangan sampai bocor. Ayah sudah susah payah menanggung utang untuk membesarkanmu. Asalkan kita bisa tenangkan Yani, hidup kita bisa berubah. Nanti kalau hatinya sudah luluh, dan menganggapmu sebagai anak kandungnya, hidup kita punya harapan. Tapi, Papa, kali ini, sepertinya Mama benar-benar marah. Jangan-jangan dia nggak mau mengakui kita lagi. Dia terlihat kuat, tapi sebenarnya hatinya yang paling lembut. Nanti kamu lebih manja sama dia. Panggil dia Mama. Bilang kalau kamu kangen. Dia pasti akan luluh. Baik. Anak baik.
Yani, makanannya belum selesai. Kamu istirahat dulu sebentar. Kamu mukul aku. Kenapa kamu mukul aku? Kenapa mukulin kamu? Kamu nggak sadar. Kamu masih tanya kenapa? Apa dia tahu soal aku nyontek materi itu? Nggak mungkin. Gimana dia bisa tahu? Paling dia marah karena aku ngusir Baskara dan yang lain. Yani, aku akui. Aku tahu. Kamu dan Baskara sudah lama menikah. Makanya aku suruh Dinda pura-pura sakit. Biar kamu nggak pergi. Tapi aku lakukan ini. Karena aku nggak tega ninggalin kamu. Kamu pasti bakal maafin aku. Iya, kan? Kamu udah tahu dari dulu. Iya, kan? Makanya kamu terus-terusan nyuruh Dinda pura-pura sakit buat nahan aku. Yani. Dulu hubungan kita kayak apa? Siapa yang nggak tahu? Seluruh kota bilang kita pasangan yang serasi. Kamu dan Baskara juga nggak pernah umumin. Bukannya kamu juga nunggu aku. Sekarang, Baskara udah pergi bawa si bawaan itu. Kita berdua kan cocok? Bawaan, dia anakku, beresiko kamu ngatain dia. Mama, jangan pukul papa lagi. Bukannya mama bilang paling suka papa, si selingkuh dan anak haram itu sudah pergi. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Harusnya mama senang, kan? Siapa yang menyuruhmu bicara begitu? Itu semua gara-gara dua orang yang menyebalkan itu. Teman-teman bilang, mama dan papa baru satu keluarga. Dia masih kecil, mana mungkin tahu omongan kosong ini. Pasti kamu yang ajari, ya? Yani. Kamu jangan marah. Dia dengar dari orang lain. Kamu tahu. Mana mungkin aku mengajari anak kecil bicara begitu? Dulu kalau bukan karena uang, apakah kamu akan mau jadi menantu yang diambil? Masih bilang, aku karena bersama Baskara, kita jadi tidak bisa bersama. Sekarang, lihat aku sudah jadi kepala bagian, kamu bawa anak pulang dan pura-pura kasihan. Song Yuanshu, kamu tahu malu tidak sih? Aku tahu salah. Asalkan kamu mau menerima aku dan Dinda, aku rela jadi apa saja untukmu. Mama, aku janji tidak akan bicara sembarangan lagi. Tolong jangan tinggalkan aku dan papa, ya? Jangan panggil aku mama. Kalian berdua, ayah dan anak ini, untuk mencapai tujuan, tidak peduli caranya, sungguh keterlaluan. Kepala bagian Gao, biasanya Bu begitu cerdas, seseorang yang sangat mampu. Bagaimana bisa dipermainkan oleh Song itu sampai seperti ini? Pabrik sudah menyelidiki, Song itu punya kebiasaan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan memaksa istrinya bunuh diri. Dan punya utang judi yang besar. Dia ke kota kecil kita ini untuk menghindari debt collector. Kamu sangat dirugikan olehnya. Sayang. Dengar aku, sayang. Song Yuanshu, 8 tahun lalu, ketika kamu ikut janda pemilik tambang batu bara itu kabur, pernahkah kamu berpikir, hari ini akan berlutut di hadapanku, di hatimu, apakah aku hanya batu loncatan yang bisa kamu pakai dan buang sesukamu? Yani, aku tahu salah untuk masa lalu itu. Aku memang sudah dibutakan. Aku benar-benar tahu salah. Tapi waktu itu aku benar-benar sudah kehabisan akal. Mami Gao, kalian jangan bertengkar lagi. Aku akan jadi anak yang penurut. Mami Gao, aku tidak akan membuatmu marah lagi. Song Yuanshu, dengarkan baik-baik. Semua yang telah kamu lakukan, akan kuperhitungkan satu persatu, sampai kamu lunasi semuanya. Yani, kamu mau mengusirku? Lalu menjemput Baskara dan putrinya untuk kembali? Ku beritahu kamu, mereka tidak akan kembali. Kamu saja tidak mau mengakui anak kandungmu sendiri. Langkah demi langkah, kamu menjauhkan mereka. Kamulah yang mengusir mereka. Mereka itu pelakor dan anak haram. Kenapa kamu membela mereka sampai memarahiku dan papa? Kamulah mamaku. Cukup, Song Yuanshu. Cintaku pada kalian berdua sudah lebih dari cukup. Kamu mencuri draft teknologi pabrik. Bersiaplah makan tahanan. Yani, aku kembali demi kamu. Aku benar-benar ingin hidup tenang bersamamu.
Kenapa kamu bilang tidak mau lagi padaku? Kukatakan sekali lagi. Lepaskan. Yani, menikahlah denganku. Aku mau jadi menantu yang tinggal di rumahmu juga boleh. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Lepaskan. Kalau begitu matilah kau. Hentikan. Jangan tangkap papaku. Lepaskan papaku. Lepaskan aku. Jangan pergi. Dinda. Papa minta maaf padamu. Papa, jangan pergi. Mama, ayo main jungkat-jungkit. Aku mau duduk di sisi yang paling tinggi. Kirana, jungkat-jungkitnya terlalu tinggi. Aku takut kamu jatuh. Bagaimana kalau Kita beri makan merpati saja. kamu takut ya? Kalau gitu Mama penakut. Main ya main, aku nggak takut. Mama penakut. Jangan nanti teriak sakit kalau jatuh. Ayo. Kupikir melepasnya adalah hal tersulit, kupikir akan sakit lama. Tapi saat benar-benar pergi baru kusadari. Melepas orang yang dingin adalah langkah pertama untuk memiliki diri sendiri lagi. Asalkan Kirana bisa tumbuh bahagia tanpa beban, hidup Bhaskara tidak sia-sia. Kirana, hari ini kamu hebat sekali. Bahkan berani main jungkat-jungkit. Jadi sebagai hadiah untukku, aku dan Papa akan buatkan semur kesukaanmu. Semur? Wah, hari ini aku beruntung banget. Sudah, ayo pergi. Hari hampir gelap. Ayo, Bhaskara. Aku mau lihat Kirana. Bhaskara. Kamu mau apa lagi? Bukankah dulu sudah kujelaskan dengan jelas? Bhaskara. Aku benar-benar tahu salahku. Bhaskara, Kirana, bisakah kalian memberiku kesempatan sekali lagi? Beberapa hari ini aku terus memikirkannya. Kalau dulu aku tidak bersikap seperti itu, mungkin kita masih bisa. Yani. Dulu kamu memintaku memberimu kebebasan, kuberikan, 8 tahun. Kamu tak pernah benar-benar peduli pada perasaan Kirana. Sekarang hidup kami sudah benar-benar baik. Lagi-lagi, kamu main drama, sedih apa ini? Aku benar-benar tahu salahku. Kukira Song Yuanshu adalah orang yang kuinginkan. Tapi dia tak pernah memberiku ketenangan sedetik pun. Sampai kamu pergi membawa Kirana, baru aku sadar. Hal paling berharga bagiku sudah hilang. Kirana, bisakah kamu memaafkan Mama sekali lagi? Aku bersumpah akan menebusnya padamu. Kamu bukan mamaku. Aku sudah punya mama. Dan aku sangat menyukainya. Kamu bukan mama aku. Aku sudah punya mama. Dan aku sangat menyayanginya. waktu kamu memperlakukan Kirana seperti itu dulu, seharusnya kamu sudah tahu akan ada hari seperti ini. Maaf, aku salah. Kembalikan Kirana padaku. Dia adalah nyawaku. Aku kasih uang, aku kasih rumah, aku kasih semuanya padamu. Kembalikan Kirana padaku. Yani? Jangan ganggu kami lagi. Bukankah Kirana sudah cukup terluka olehmu? Shooting. Kalian tidak mendaftarkan pernikahan, kan? Kamu cuma guru Kirana, iya kan? Bhaskara, kamu lagi kesal sama aku, iya kan? Kamu pasti lagi kesal sama aku. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Pergilah.
Kalau kamu masih menggangguku, aku hanya akan semakin membencimu. Aku sudah menyakiti mereka berkali-kali. Mereka pasti tidak akan mudah memaafkanku. Dan tidak akan mudah menerima permintaan maafku, mungkin mereka ingin melihat, aku benar-benar menyesal. Pasti begitu. Mungkin mereka ingin melihat aku benar-benar bertobat. Pasti begitu. Aku tidak akan rewel lagi. Aku mohon. Aku ingin membuatkan sepatu untuk Kirana, boleh tidak? Cuma sekali saja. Papa, Kirana. Kasih Mama kesempatan sekali lagi untuk membuatkan sepatu, boleh tidak? Nanti, kalau kalian masih belum mau berurusan denganku, aku tidak akan mengganggu kalian. Oke? Kirana, kamu yang putuskan sendiri. Gak apa-apa, Kirana. Kalau kamu mau memakainya, biarkan dia membuatkannya. baiklah. Tapi setelah selesai membuat sepatu, kamu harus pergi. Aku sudah punya mama dan papa yang benar-benar mencintaiku. Tidak butuh orang yang cuma bisa absen aja. Baik. Kirana memang anak baik. Kirana, Lihat foto itu. Kita bertiga cantik-cantik ya. cantik. Kita ke pasar malam lagi lain kali ya. Baik. Kirana, lihat. Mama sudah buatkan sepatu untukmu. Ayo, ini sepatu kain favoritmu. Coba dulu. Bapak Gao, ukurannya kecil sekali. Kirana gimana mau pakai? Kamu sampai tidak tahu ukuran sepatu Kirana. Ini ukuran sepatu Kirana tahun lalu. Kamu tidak tahu ukuran sepatu Kirana? Ini ukuran Kirana tahun lalu. Tahun lalu. Ukurannya. Maaf ya, Kirana. Mama yang lupa. Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Wajar saja kalau tidak tahu ukurannya. Kirana. Mama juga menyiapkan hal lain untukmu. Di kotak jahit. Aku yang ambil. Biarkan aku saja. Kirana. Kirana. Maaf, jangan salahkan aku. Sudah memerah? Sakit tidak? Tidak sakit. Jangan salahkan aku. Bocah bodoh. Mana mungkin Mama menyalahkanmu? Ayo, Kirana. Ayo, bangun. Sepertinya aku memang tidak pantas jadi seorang ibu. Nggak sakit kok. Sebentar lagi sembuh. Papa, maafkan aku. Aku tidak sengaja menjatuhkan minuman soda yang Papa beli. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak terluka. Minuman soda bisa Papa beli lagi. Ganti minuman sodaku. Satu botol minuman aja nggak bisa pegang. Kamu bisa apa lagi? Kasihan anak Mama yang baik. Mama masak untukmu ya. Kirana anak yang baik. Sejak dia masih kecil, aku selain menyalahkan, memarahi, sepertinya tidak pernah benar-benar mengajarinya atau memberinya semangat. Sekarang dia punya ayah dan ibu, sementara aku bukan apa-apa. Kirana ayo makan.
Cepat sini. Ayo. Makan banyak protein. Biar cepat besar. Mama, layang-layang warna-warni yang kita tempel kemarin. Kapan baru kering dan bisa diterbangkan? Kan, sudah, Mama bilang, lemnya itu sangat lengket di tangan. Harus ditunggu sampai matahari benar-benar mengeringkannya, baru bisa terbang ke langit. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau, Papa akan ajak kamu ke toko kain baru, kita pilih layang-layang kain yang baru, langsung kita terbangkan, bagaimana? Baik. Kalian berdua jangan cuma ngobrol, cepat makan. Baik. Aku tidak mau minum air putih. Aku mau minum soda. Begini, besok Mama ajak kamu ke Toserba Sentosa camilan impor terserah kamu pilih, oke? Oke. Saat itu, Kirana pasti sangat sedih. Aku yang cuci. Tolong ikatkan celemekku. Baik. Kirana. Tante Gao, kamu harus pergi. Kirana. Kasih Mama kesempatan sekali lagi, ya? Aku dan Papa sudah memberimu banyak kesempatan. Hari itu aku menunggumu di sekolah. Tapi kamu tidak datang. Sejak hari itu, kamu sudah benar-benar kehilangan aku dan Papa. Aku tidak akan memaafkanmu untuk Papa. Aku juga tidak akan memaafkanmu untuk diriku yang dulu, yang menunggumu dan menyayangimu. Kirana. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu Mama. Selamat tinggal, Mama. Semoga kita tak pernah bertemu lagi.